Ya, silakan. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Kedengeran ya suaranya? Kedengaran. Iya. Gimana kabarnya semua? Puji Tuhan. Baik. Iya, salam sehat semuanya ya. Semoga semuanya baik-baik. Kak Penina apa kabar? Baik Kak Berti, puji Tuhan. Kak Berti apa kabar? Baik juga. Selamat pagi untuk guru-guru sekolah minggu, selamat pagi untuk orang tua murid semuanya, selamat mengikuti kebaktian online sekolah minggu GKI Rengas Dengklok. Kita mau ada apa ya di sini? Iya nih pagi-pagi udah ngumpul, udah mandi, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Mau ngapain ya? Ada yang tahu nggak? Mau sekolah minggu. Iya, kita mau sekolah minggu. Udah lama banget kita sekolah minggunya nggak tatap muka begini ya, Zoom ya. Udah hampir 4 minggu ya Kak Berti ya? Iya, betul. Oh iya Kak Penina, kayaknya kemarin kita habis kenaikan kelas deh. Iya, ada yang naik kelas dan nilainya bagus-bagus atau ada yang nggak naik? Kayaknya nggak mungkin, nggak ada yang nggak Nggak naik ya. mungkin sih, semuanya pasti pada pinter-pinter, pada naik kelas. Pada naik kelas kan semuanya? Naik, Kak. Oh, bagus Naik. deh. Iya. Christian naik. Karen naik ya? Naik ke kelas 4. Oh, kelas 4. Oh, iya. Vino naik ya, Vino? Naik, Miss. Naik, Vino. Naik kelas berapa? 5. Naik kelas 5. Ya, oke deh. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Kita akan menyanyi bersama dengan lagu pembukaan Hari Ini Harinya Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Kristina dan Parisman. Persilakan. Ya, adik-adik, anak-anak semuanya, kita persiapkan diri kita. Ibu undang untuk berdiri ataupun tetap semangat di tempat duduknya dengan tepuk tangan ya. Kita akan memuji Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Tepuk tangan ya. Terima kasih Pak Risman, Ibu Kris. Nah, adik-adik, masih kita tetap semangat ya untuk mengikuti kebaktian dan kita akan memasuki doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kak Penina. Silakan Kak Penina. Ya, terima kasih Kak Berti. Ya, adik-adik yang sedang ada di rumah, Bapak, Ibu, dan orang tua, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan kami dapat dikumpulkan melalui Zoom ini Tuhan, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu melalui Zoom ini Bapak. Kiranya Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan orang-orang tua yang sedang ada di rumah Bapak. Kiranya Tuhan jaga kesehatan kami semua Tuhan, agar kami dijauhkan dari
segala penyakit Bapak dan virus-virus yang ada Bapak. Dan juga Tuhan berkati kelancaran dalam sekolah minggu online ini Tuhan. Kiranya Tuhan pakai kami satu persatu untuk memuliakan nama-Mu. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk teman-teman kami, adik-adik terkasih kami yang belum bergabung Tuhan dalam Zoom ini, entah sakit ataupun sedang ada kegiatan lain Tuhan, Tuhan sertai mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Hanya dalam tangan-Mu kami berdoa, amin. Terima kasih Kak Penina. Kita mau ngapain lagi ya? Mau ngapain lagi ya? Gimana kalau kita memuji nama Tuhan lagi, Kak Berti? Tapi Boleh. memuji nama Tuhannya ini lagu tema sekaligus lagu firman Tuhan. Ya, Ya, dengan judul Perubahan Besar dan Firman-Mu pelita bagi kakiku. Dipersilakan untuk Pak Risman dan Bu Kristina. Ya, terima kasih. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu tema Perubahan Besar. Kakak Yohanes, boleh ditampilkan? Ya. Ya. Nyanyikan 2 kali. Perubahan besar di kehidupanku, saja Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang dan cerah, saja Yesus di hatiku, saja Yesus di hatiku, saja Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar, saja Yesus di hatiku, perubahan besar di kehidupanku, saja Yesus di hatiku, di jiwa bergema terang yang cerah, saja Yesus di hatiku, saja Yesus di hatiku, saja Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar, saja Yesus di hatiku. Kita lanjut lagu yang berikutnya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, persiapan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Yohanes. Anak-anak bisa mengikuti ya, ada liriknya. Kak Yohanes. Maaf Bu, firmanku kemarin tidak masuk kan dalam slide. Oh iya, iya. Ya, kita nyanyi kembali. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, terima kasih Bu Kristina dan Pak Risman untuk
memandu kita dalam pujian. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Nah, cerita Alkitabnya yang akan dibawakan oleh Pak Heru dan Bu Anita. Kami persilahkan. Iya, terima kasih Kak Verina, Kak Berti, Bu Kristina, dan Pak Arisman. Anak-anak semua, tadi kita sudah tadi kita sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Ibu minta kalian semua menyiapkan Alkitabnya. Ya, menyiapkan Alkitabnya. Ya, sebelum kita memasuki firman Tuhan, Ibu minta kita semua menyiapkan hati kita dan kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hari atas penyertaan-Mu Tuhan hingga pada saat ini Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali Tuhan walaupun melalui ibadah online Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama teman-teman seiman kami, bersama guru-guru sekolah minggu kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Heru. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang berkehendak ya Bapak, sehingga apa yang disampaikan Bapak Heru boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan kami saat ini Tuhan, anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, untuk firman Tuhan pada minggu ini, diambil dari kisah para rasul 8. Kisah para rasul 8 ayat 4 sampai 13. Ibu ulangi ya, kisah para rasul 8 ayat 4 sampai 13. Tapi kita hanya membaca ayatnya yang ke-6. Kisah para rasul 8 ayatnya yang ke-6. Iya. Kisah para rasul sebentar. Ya. Kisah para rasul 8 ayat yang ke-6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan berat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ya, itu adalah kisah para rasul ayat yang ke-6 yang kita baca hari ini ya. Untuk lainnya adik-adik boleh baca di rumah ya. Nah, untuk judul pada minggu ini yaitu Simon diubahkan. Ya, sekali lagi untuk minggu ini judulnya Simon diubahkan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, Ibu mau tanya dulu untuk anak-anak, mungkin ada yang pernah nonton sulap? Ada nggak? Ya, yang mau jawab. Aku pernah. Iya, boleh ya, mau jawab di unmute aja ya. Nah, gimana rasanya ketika adik-adik nonton sulap? Ada yang mau jawab? Ayo. Ya kayak wow gitu. Oh ya. Kok bisa gitu. Ya kok bisa ya, maksudnya misalnya dia tiba-tiba mengeluarkan topinya keluar kelinci ya, kebanyakan seperti itu ya sulap-sulap zaman dulu tuh ya. Terus bisa dari topinya keluar sapu tangan yang warna-warni ya. Atau adik-adik mungkin ada yang pernah nonton film tentang seorang anak yang menjadi penyihir. Film apa itu? Ada yang ingat nggak? Filmnya udah lama, mungkin adik-adik belum lahir ya saat itu atau Harry sudah Potter. Lahir. Ya? Harry Potter? Iya, betul, Harry Potter. Terus kalau Harry Potter itu kemampuannya apa sih? Bisa terbang. Bisa terbang. Terus apa lagi? Tahu filmnya cuma nggak pernah nonton. Ya, nggak pernah nonton ya. Boleh Ibu cerita sedikit. Jadi di situ ada sekelompok anak-anak. Mungkin dia tuh bahkan
apa namanya, sekolah khusus ya, ada sekolah khusus penyihir sehingga dia bisa membuat segala sesuatu cuman dengan menggunakan tongkat ya. Biasanya kalau penyihir itu kalau di film-film bahkan di dongeng-dongeng atau cerita yang adik-adik dengar, modalnya cuman kayak tongkat sama satu lagi yang paling sering banget yang adik-adik lihat di gambar. Topi boleh. Ada lagi? Kelinci. Sapu lidi, iya. Tadi ada yang jawab sapu Ya, lidi. sapu. Ya seperti itu. Jadi kalau penyihir atau penyihir itu beda dengan pesulap ya. Kalau pesulap mungkin menggunakan trik tertentu, tapi penyihir mungkin dia mempunyai satu kemampuan atau ilmu khusus. Dia bisa merubah segala sesuatu yang kita inginkan. Tapi biasanya penyihir itu identiknya dengan sesuatu yang tidak baik. Kalau untuk sulap biasanya itu untuk hiburan ya, untuk hiburan. Nah, adik-adik, ketika kita melihat kemampuan pesulap yang hebat ataupun kita bisa melihat misalnya seorang penyihir mungkin nggak ada ya kalau di dunia nyata. Sesuatu yang membuat akhirnya kita menjadi takjub, menjadi tadi yang dibilang siapa, Christian ya, wow kok bisa gitu sih gitu kan, dalam hati kita bisa merasakan kok bisa dia merubah sesuatu yang dia inginkan gitu ya, merubah sesuatu misalnya menjadi berbeda ya, misalnya dari benda A menjadi benda B. Nah adik-adik, kali ini ceritanya tentang seorang penyihir bernama Simon. Nah, seperti apa Simon itu yang kita akan dengarkan ceritanya hari ini? Saya persilahkan Bapak Heru untuk menyampaikan. Halo, teman-teman, apa kabar? Mana nih suaranya? Halo. Baik, Pak. Baik. Oh ya, halo. Perkenalkan, my name is Simin. Bos, kok Simin, bos? Hah? Nama bos bukan Simin. Oh ya. Perkenalkan, namaku Simon. Siapa teman-teman? Siapa teman-teman tadi namaku? Simon. Ya, namanya Simon. Bukan Pak Kumis ya, kebetulan memang aku punya kumis nih. Nah, aku Pak Simon, tapi bukan Simon Petrus, bukan Simon dari Kirene. Aku Pak Simon dari kota Samaria. Nah, dari kota mana tadi teman-teman? Samaria. Betul. Aku dari Samaria. Ya, dari kota Samaria. Aku ini artis loh teman-teman. Banyak orang yang takjub kepadaku. Aku ini artis. Kalau aku di Indonesia itu kira-kira aku seperti Deddy Kobuser. Nah, kenal nggak anak teman-teman, kenal? Halo? Artis Deddy Kobuser, kenal nggak? Enggak. Kenal. Aku pengagummu banyak banget loh. Aku di kota Samaria. Ibu-ibu pada mengagumiku dengan kemampuanku menjadi seorang. Ada yang tahu tadi pekerjaanku apa, teman-teman? Penyihir. Iya. Seorang penyihir, binsa-kadabrak. Aku akan jadikan ular menjadi tikus. Jadilah tikus. Prak jadi apa ya? Prak jadi tikus. Nah, dengar. Ini adalah pekerjaanku. Aku ini banyak pengagumnya, aku banyak penggemarnya. Kalau teman-teman melihat aku pasti juga heran. Aku bisa mengubah tisu menjadi burung yang terbang. Nah,
Ada nggak yang bisa nyihir seperti aku? Halo, apa teman Christian ini bisa mengubah tisu menjadi burung yang bisa terbang? Nggak bisa. Oh, makanya aku hebat. Namanya Kak Simin. Bos, bukan Pak Simin, Pak lupa melulu. Oh ya, aku namanya Pak Simon. Nah, teman-teman, di kota Samaria ini pengikutku banyak banget. Nah, banyak orang yang mengagumiku. Tapi sekarang aku sudah berobat. Kok berobat? Bos? Bukan berobat. Bertobat. Oh iya, betul. Aku sudah berobat. Berobat lagi. Bertobat. Aku sudah tidak menjadi seorang penyihir lagi. Ya, aku sudah tidak mau tipu-tipu lagi dengan ilmu sihirku. Sebenarnya teman-teman, ya, sebenarnya sihir itu hanya ilmu tipu-tipuan saja. Ya, banyak orang yang saya kelabui. Ya, ketika ada orang yang aku belah badannya jadi dua, itu sebenarnya hanya trik saja. Sebenarnya aku nggak bisa. Nah, tapi aku sekarang sudah berobat. Bos, berobat lagi aja. Nah, bertobat. Itu, bertobat. Aku sudah berubah. Aku bukan tukang sihir lagi. Tapi aku sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa teman-teman? Aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. aku sudah percaya sekarang kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatku. Aku nggak mau lagi jadi tukang sihir. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih siapa yang membuat aku bertobat? Ayo teman-teman, siapa yang bisa menebak? Siapa yang membuat aku bertobat dari tukang sihir menjadi pengikut Tuhan Yesus? Ada yang tahu nggak? Nah, ayo boleh di Alkitabnya buka lo tadi di Kisah Para Rasul 8. Siapa yang membuat aku bertobat? Ada yang tahu nggak nih? Ya, teman Leonel sama Adil, ngerti nggak siapa yang membuat aku menjadi percaya pada Tuhan Yesus? Siapa nih? Oh, nggak ada yang menebak Revita? Oh, Revita, siapa? Roh Kudus. Roh Kudus, siapa lagi? Orangnya yang membuat, yang menyampaikan. Siapa? Halo. Mau nggak ada yang tahu semua? Halo. Alkitabnya boleh dibuka. Halo. Teman-teman. Oh, di sini nggak disebut. Ada, betul disebutkan. Coba aku minta teman Leonel membacakan siapa ini yang membuat aku menjadi bertobat. Filipus. Betul. Filipus. Nah, teman-teman, di kota Samaria, kedatangan tamu namanya Bapak Filipus, muridnya Tuhan Yesus. Nah, dia mengabarkan berita Injil ke kota Samaria. Ternyata Pak Filipus itu hebat loh, teman-teman. Pak Filipus itu bisa menyembuhkan orang yang ODGJ. ODGJ. Ada yang tahu nggak ODGJ? ODGJ bisa sembuh lagi. Ayo, siapa yang tahu ODGJ itu apa? Ayo, siapa yang tahu di YouTube ada tuh ya vlog-vlog tentang ODGJ. Nggak ada yang tahu? Berisko tahu nggak?
Kristabel, ODGJ itu orang dengan gangguan apa teman-teman? J-nya orang dengan gangguan jiwa alias orang gila alias orang kerasukan setan. Orang kerasukan setan, orang yang gila itu bisa disembuhkan oleh Bapak Filipus tadi. Orang yang sakit lumpuh disembuhkan, bisa jalan. Orang yang sakit sudah bertahun-tahun sehat lagi. Orang yang buta makanya bisa melek lagi. Hebat kan Bapak Filipus? Nggak seperti aku. Aku sebenarnya hanya trik saja, ini tipu-tipuan. Makanya aku sekarang percaya ya pada Bapak Filipus. Tetapi Pak Filipus bilang katanya kuasa yang dia punya itu bukan dari dirinya, tetapi dari kuasanya Tuhan Yesus. Makanya aku ikut percaya seperti Bapak Filipus kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita, punya segala kuasa di surga dan di dunia. Itu Tuhan Yesus. Makanya aku sudah bertobat, teman-teman. Aku sekarang sudah nggak mau lagi jadi penyihir. Aku sekarang membantu pelayanannya Bapak Filipus. Nah, ini teman-teman, aku sudah berubah. Ya, teman-teman ya harus berubah loh. Ya, tapi tidak semua harus berubah. Ya, yang sudah baik jangan dirubah menjadi jelek. Ya enggak. Nah, kalau yang sudah baik ya dipertahankan. Yang sudah rajin sekolah kemarin nilainya bagus-bagus, A semua. Wah, bagus itu. Ada temanku Leonel nilainya A semua. Ada temanku Febris pun nilainya A semua. Nah, itu baik dipertahankan. Tapi yang nggak baik harus diubah. Nah, itu teman-teman. Ceritaku pada kesempatan pagi hari ini. Kak Anita, aku mau ngopi dulu ya. Silakan dilanjut, Kak Anita. Terima kasih. Dadah, teman-teman. Dadah. Teman-teman, dadah. Terima kasih teman-teman. Dilanjut Kakak Anita. Ya, Pak Simon. Pak Simin, Pak Simon. Yuk kita ngopi dulu Pak Simon. Ayo. Aku juga mau ngopi dulu. Yuk Kak Anita. Kak Anita. Iya, Lanjut, adik-adik. aku pamit. Iya, terima kasih. Oh, Simonnya mau ngopi dulu ya adik-adik ya. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau tanya dulu. Tadi siapa yang mengubahkan Simon? Ada yang bilang? Filipus. Iya, Filipus ya. Jadi, kenapa saat itu Simon mau diubahkan? Apa yang pertama dia lihat? Ada yang tahu? Gimana? Ya, jadi saat itu Filipus melakukan hal-hal yang Simon sendiri tidak bisa melakukan. Ya, jadi Simon merasa ternyata ada orang yang lebih hebat. Ya, jadi selama ini dia merasa bahwa dirinya itu yang paling apa? Hebat. Iya, yang paling hebat, yang paling bisa di antara orang-orang di kota Samaria. Ya, dia merasa bangga, dia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu orang lain tidak bisa melakukan. Tetapi ketika dia melihat Filipus bisa menyembuhkan orang gila, bisa melakukan segala sesuatu yang Simon sendiri tidak bisa melakukan ya. Tetapi saat itu memang Filipus diberikan kuasa oleh Allah untuk menyembuhkan ya. Tetapi Simon sendiri hanya melakukan bukan berdasarkan dari kekuasaan yang dari Tuhan ya, tetapi dari kemampuan manusia ya. Nah, itu adik-adik perbedaannya ya. Jadi Simon akhirnya bisa melihat bahwa ada kuasa yang lebih kuat, ada kuasa yang lebih hebat, yaitu kuasa siapa?
Kuasa Tuhan. Iya, kuasa Tuhan. Nah, sampai akhirnya Simon mau bertobat ya, mau mengikuti Filipus untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita yang disampaikan oleh Pak Heru tadi, apa yang bisa kita ambil? Pelajaran apa yang bisa kita petik? Ya, ada yang mau jawab? Yuk, Tidak boleh, Vela, iya? kita tidak boleh untuk merasa lebih hebat. Iya, ya. Kita tidak boleh merasa lebih Kita hebat. tidak boleh Ada lagi? sombong. Tidak boleh sombong. Ada lagi? Satu poin yang paling penting. Satu poin yang paling penting. Ada yang mau jawab nggak? Ayo. Tidak merendahkan orang lain. Tidak merendahkan orang lain. Ada lagi nggak? Kita harus percaya pada Tuhan. Harus percaya pada Tuhan. Ada lagi? Ada yang mau jawab lagi? Ya. Jadi jawaban teman-teman semua ya, adik-adik, jawaban teman-temannya itu semuanya benar, tapi satu hal yang kita bisa petik dari pelajaran sekolah minggu firman Tuhan pada hari ini yaitu bahwa apa yang kita lakukan hendaknya dilakukan bukan untuk manusia ya, bukan untuk manusia tetapi kita melakukannya untuk Tuhan. Untuk itu juga marilah kita berubah semuanya untuk menjadi lebih baik, tetapi bukan berdasarkan kita berubah untuk diri sendiri, kita berubah untuk orang lain, kita berubah untuk sesuatu yang kita pandang lebih hebat, tapi yang lebih dari itu adalah apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan siapa? Tuhan ya. Jadi apapun yang kita lakukan dan ketika kita berubah, kita mau melakukan semuanya itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau tadi misalnya Simon merasa bangga dipuji-puji oleh orang-orang di Samaria, tapi pada akhirnya dia sadar bahwa ada kehebatan yang lain, ada sesuatu yang lebih kuat, lebih hebat dari apa yang dia mampu lakukan. Ya, nah itu adik-adik, untuk itu Ibu mau ngajak kita semua untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi, ya. Tapi satu hal yang penting adalah kita berubah untuk Tuhan, ya, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang tua, bukan untuk orang lain, ya. Tetapi terlebih lagi kita berubah untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kemarin misalnya adik-adik di kelas yang sebelumnya, adik-adik malas belajar, jadi belajarnya SKS ya, sistem kebut semalam. Kalau besok mau misalnya mau tes atau ulangan, adik-adik ya udah belajarnya ngedadak deh gitu, misalnya 10 menit sebelum ulangan atau misalnya 10 berapa menit sebelum ujian, adik-adik baru belajar. Tapi kita mau menanamkan bahwa kita mau berubah. Setiap hari perubahan itu, setiap saat kita berubah untuk menjadi lebih baik. Dan perubahan itu kita lakukan untuk siapa? Tuhan. Amin. Nah adik-adik, selesai kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu mau kita semua membaca ayat hafalan pada hari ini yang diambil dari Roma 12 ayat 2a. Ya. Ayat hafalannya pada minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 2a. Ya. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Roma 12 ayat 2a. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Sekali lagi, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, adik-adik ada yang mau membacakannya untuk kita semua? Silahkan. Siapa yang mau baca ayat hafalannya? Saya, Bu. Ayo. Sheryl. Tapi ditutup Sheryl mau kayak baca nggak? di close. Jonas, Bu Jonas.
Ya, Silakan Jonas. Sheryl. Sheryl. Iya. Sheryl mau baca ayat hafalannya? Jonas yang mau tuh, udah mau. Oh, Jonas. Ayo silahkan. Yuk silahkan dibaca. Oh, mungkin ditampilin Kak Yohanes. Takutnya nggak pegang Alkitab. Iya. Jonas silahkan dibaca ayat hafalannya. Ya, silahkan Jonas. Roma 12 ayat 2a. Ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan. Iya. Ada lagi yang mau baca dari anak perempuan? Ya. Siapa? Sheryl, Bu. Ya, Sheryl silahkan. Roma 12 ayat 2a. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Iya, terima kasih anak-anak. Nah, itu tadi firman Tuhan yang disampaikan Pak Heru dan juga ayat hafalannya. Untuk selanjutnya adik-adik boleh baca di rumah. Dan selanjutnya Ibu mau berikan kembali acara ini ke Kak Venina dan Kak Berti. Silahkan. Ya, terima kasih Kak Bu Anita dan Pak Heru untuk cerita Alkitabnya pada Minggu pagi hari ini di sekolah minggu. Dan selanjutnya kita mau berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Pak Heru. Ada request pokok doa Pak untuk Pak Ferdian. Pak Ferdinand. Yang Ferdinand ya, yang kurang baik ya. Kurang sehat. Mungkin Papanya, ada lagi pokok doanya. Pak Ferdinand papanya Ibrahim kan? Pak Risman. Tadi Pak Risman yang ngechat di form. Papanya Ibrahim ya? Oh, Ya, doakan sama ibunya juga dengan sabar merawat itunya, membimbingnya, itu aja. Oh, satu lagi sama Bapak Angel yang di sana, Bapak Didi. Pak Didi, sama juga kondisinya kurang baik ya. Doakan. Oke. Ya. Anak-anak sekolah minggu juga ya yang sedang kena penyakit. Ya, ya teman-teman kita berdoa ya. Semua tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang padamu ya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk pagi yang indah dan cerah ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul di Zoom meeting ini untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami hendak berdoa ya Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang hari ini tidak bisa hadir bersama kami ya Tuhan. Mungkin dia sedang dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Mungkin mereka sedang dalam keadaan malas-malasan untuk ikut sekolah minggu ya Tuhan. Tolong dimanapun teman-teman kami berada, Engkau berkenan memberkati ya Tuhan, seperti Tuhan telah memberkati kami pada kesempatan pagi hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih juga ya Tuhan untuk beberapa waktu yang lalu kami sudah boleh menerima rapot dan kami boleh naik kelas dengan nilai yang sangat memuaskan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat-Mu, terima kasih ya Tuhan untuk setiap anugerah-Mu melalui kedua orang tua kami. Bapa dalam surga kami teringat ya Tuhan untuk Papa teman kami Efraim, Bapak. Kiranya Engkau berkenan memberkati ya Tuhan untuk Bapak Ferdinand dan mungkin ada beberapa anggota keluarga lain yang dalam keadaan tubuh kurang baik. Kami berdoa untuk Papa Angel, Bapak Didi, Sujadi yang juga dalam keadaan tubuh kurang sehat. Kiranya Engkau berkati setiap obat-obatan yang dipakai ya Tuhan. Telah melalui obat-obatan ini, kedua saudara kami ini, kedua orang tua kami ini boleh sehat dan kuat kembali. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu sekolah minggu yang mungkin ada dalam keadaan yang sakit ya Tuhan. Kiranya juga Engkau berkenan menjamahnya ya Tuhan, Engkau berkati dia,
biarlah teman-teman kami boleh sehat dan kuat kembali. Bapa di dalam surga, inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Heru atas doa syafaatnya. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan persembahan syukur. Persembahan syukur kita ada 2, adik-adik. 1 persembahan syukur, yang 1 persembahan pujian. Nah, adik-adik, saat Pentakosta kemarin itu adik-adik membuat celengan kan ya? Nah, coba celengannya mana boleh ditunjukkan? Nah, iya, kayak Gita tuh. Itu siapa lagi celengannya? Ya, adik-adik yang sudah membuat celengan saat Pentakosta kemarin, atau adik-adik yang belum membuat celengannya, boleh membuat setelah ibadah sekolah minggu ini selesai, atau adik-adik yang mau menggunakan celengan yang sudah jadi seperti kakak pegang ini juga boleh. Jadi setiap hari minggunya adik-adik persembahan syukurnya melalui celengan ini. Adik-adik bisa masukkan uangnya ke dalam celengan ini. Dan celengan ini akan dikumpulkan di bulan Desember. Untuk tanggalnya nanti akan diinfokan menyusul. Sambil kita memasukkan uang dalam celengan ini, kita akan menyanyikan persembahan pujian yang akan dipandu oleh Bu Kristina dan Pak Arisman dengan judul Berikan-Berikan. Kita akan memuji Tuhan untuk persembahan kita pada hari ini dengan lagu Berikan-Berikan. Kita semangat ya. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita ke dalam doa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu kepada kami hari lepas hari sampai dengan saat ini. Terima kasih juga Tuhan telah menjaga dan melindungi kami dalam istirahat kami semalam tadi. Terima kasih ya Bapak. Dan terima kasih untuk pagi yang sangat indah, terima kasih untuk pagi yang sangat cerah ini, hanya Tuhan sajalah yang mau menyertai dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Bapak, kami membawa persembahan syukur kami, yang melalui dari celengan yang sudah kami buat, di hari Pentakosta kemarin, yang Tuhan sajalah yang memberkati setiap persembahan yang kami berikan kepadamu ya Bapak, di mana kami akan mengumpulkannya di bulan Desember yang akan datang ya Bapak, biarlah itu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapak. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain melalui Zoom meeting ini. Biarlah Tuhan selalu sertai kami dalam setiap kehidupan kami. Walaupun kami harus secara online seperti ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami agar kami boleh beribadah dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Berikanlah kami kesehatan selalu, jauhkan dari virus-virus yang membahayakan saat ini. Lindungi dan jaga kami dari segala apapun yang ada di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Berti untuk doa persembahan dan doa penutupnya. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah usai pada hari Minggu ini. Mari kita memuji Tuhan kembali dengan lagu penutup Budi Ubahnya. Persilakan untuk Pak Arisman dan Kristina. Ya, terima kasih. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Ku diubahnya, Kakak Yohanes. Silakan.
Ya, kita bernyanyi ya dengan semangat dan penuh sukacita wajahnya berikan untuk Tuhan senyumannya ya. Ya. Iya. Gak ada suara. Nggak ada suaranya ya Bu ya? Iya. Bentar ya, saya ulang ya. Menyambut berkat Tuhan. Menyambut berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita di dalam kasih-Nya melalui Yesus Kristus, dan Roh Kuduslah yang senantiasa mengokohkan dan menetapkan langkah hidup kita kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah usai. Sebelum kita meninggalkan Zoom ini, kita mau ada pengumuman dari Ibu Masa. Dipersilahkan, Bu. Oke ya. Anak-anak jangan leave dulu ya. Ada beberapa pengumuman. Nah, pertama-tama kita mengucapkan jangan ada yang leave dulu. Kita mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang hari ini sudah bergabung, ya sudah ikut ibadah dari awal sampai selesai dengan tertib, walaupun kadang-kadang ada yang sedikit agak senggol-senggol adiknya, tapi masih dimaklumin, bersyukur anak-anak bisa bergabung di Zoom pada pagi ini, dan mengucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan guru sekolah minggu yang sudah mempersiapkan Zoom sekolah minggu pada saat ini, dan ada juga rekan yang sudah bergabung di sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita meninggalkan
linknya, Zoom-nya, kita ada beberapa pengumuman. Nah, anak-anak kita mau ada program tahunan yaitu mengadakan SAL. Anak-anak tahu SAL itu? Boleh di-unmute? SAL itu anak-anak apa? Ada yang Hah? Nah, kalau anak-anak belum tahu, SAL itu adalah sekolah Alkitab liburan. Nah, kita ada rencana untuk dalam liburan ini anak-anak ada SAL yang nanti kita akan laksanakan. Tapi kita belum memastikan waktu dan tanggalnya karena guru-guru sekolah minggu masih belum rapat. Jadi nanti malam guru-guru sekolah minggu akan rapat dan kita akan menentukan kapan kita melaksanakan. Apakah di dalam bulan liburan ini kita bisa melaksanakan atau nanti kita cari waktu karena tujuan kita itu kita pengen semua anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu bisa ikut bergabung. Kalau seandainya kita menentukan tanggal tapi guru-gurunya ada beberapa yang nggak bisa karena pulang kampung atau karena kerja, jadi mari kita mencari waktu yang tepat untuk bisa bergabung bersama di dalam link ya. Kita juga pakai link Zoom nanti untuk SAL ini kalau nanti kita laksanakan. Nah, untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi kepada anak-anak kapan pelaksanaannya. Semoga anak-anak nanti bisa mengikutinya ya, mengisi liburan anak-anak. Tapi seandainya nanti kita masih belum siap, kita mencari waktu yang bisa bersama-sama dengan guru sekolah minggu. Nah, itu nanti keputusannya nanti malam ketika guru-guru sekolah minggu akan rapat. Nah, pengumuman yang kedua, Ibu mengingatkan kembali ya seperti yang tadi Kakak Venina sudah bilang bahwa kita sudah membuat celengan pada saat Pentakosta. Mungkin tadi saya ngelihat ada beberapa anak yang membawa celengannya atau sudah dibuang. Coba mau lihat, coba semuanya layarnya biar kelihatan kok Yohanes. Coba anak-anak mau lihat, jangan-jangan celengannya udah dibuang setelah kemarin dilihat. Semuanya pengen layarnya kok Yohanes. Layarnya kelihatan semua. Nah, Regita sama siapa lagi? Chris, Gabriel, Lois, siapa lagi ya? Nah, udah pada ada celengannya berarti belum dibuang ya. Jangan dibuang, itu kita udah capek-capek membuatnya. Nah, selama ini apakah anak-anak mengisikah celengan itu? Iya. Ya, setiap hari Minggu walaupun dia ibadah YKB Bina Warga, tapi anak-anak pada saat diberikan waktu persembahan, anak-anak memasukkan persembahannya ke dalam celengan yang telah kita buat. Jangan malah ditaruh di pinggir aja. Jadi setiap minggu itu celengan itu harus kita masukkan persembahan syukur kita. Jadi kalau selama ini kadang-kadang kan orang tua memberikan persembahan lewat transfer, anak-anak nggak tahu. Nah, kalau sekarang itu lewat tangan anak-anak, terpaksa maksudnya lewat tangan anak-anak dengan meminta kepada orang tua, tapi tidak boleh juga mengambil di dompet tanpa ketahuan orang tua ya. Meminta maaf persembahannya, saya akan memberikan persembahan ke dalam celengan. Nah, anak-anak yang belum ada celengannya seperti tadi Kakak Venina bilang, kalau anak-anak yang pengen buat boleh membuatnya, atau juga anak-anak pengen membeli seperti ini. Nah, ini juga ada celengan kayak buku. Nah, ini ada lubangnya kan, kelihatan gak sih? Nah, ada lubangnya ini, nah bisa dimasukkan ke sini juga kalau anak-anak belum sempat membuatnya. Ya, jadi setiap minggu celengan itu harus ada di sebelah kita dan juga uang persembahan dari orang tua kita masukkan ke dalam celengan. Nah, persembahan ini nanti akan dikumpulkan pada saat kita menyambut hari Natal ya. Menyambut hari Natal nanti akan dikumpulkan persembahan anak-anak. Nah, bagi anak-anak yang belum membuat atau masih belum melaksanakan memberikan persembahan syukur, nah mulai hari ini atau minggu depan anak-anak bisa memberikan persembahan syukur dengan sukarela, dengan ikhlas, bukan karena terpaksa atau mungkin pengen balap-balapan supaya paling gede nanti. Tidak ya, tapi anak itu memberikan dengan keikhlasan, rasa syukur kepada Tuhan atas penyertaannya. Nah, itu yang kedua. Terus
minggu depan kita akan memakai link Bina Warga lewat YouTube. Nah, seperti tadi Ibu bilang, pada saat ibadah nanti anak-anak juga sudah mempersiapkan celengannya untuk memberikan persembahan. Nah, Ibu mau tanya, kemarin ada yang ikut PA berapa bulan yang lalu, karena hadiahnya masih ada di saya. Yang belum dapat siapa ya? Coba, 3 bulan yang sudah lewat, karena ini hadiah masih ada di sini. 1 orang. Efraim? Ada Efraim enggak? Ada, Bu. Nah, kamu belum dapat ya? Yang PA pada saat PA ya? Iya, Bu. Oh iya, Ibu belum sempat ya, karena belum ke sana. Nanti Ibu akan kasih. Nah, bagi anak-anak yang ikut PA, nanti mungkin bulan kemarin udah PA. Nah, kadang-kadang ngelihat yang PA juga itu orangnya itu lagi orangnya. Nah, ada lagi yang bertambah, tolong ajakin teman-temannya untuk ikut di dalam PA. Nah, itu aja pengumuman dari Ibu. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Tuhan dan sampai ketemu besok hari Minggu di kebaktian Bina Warga. Tuhan memberkati kita ya. Ya, anak-anak kita foto ya. Hidupkan videonya semua. Foto bersama. Jangan dicopot lagi. Kita full layar. Ada 2 layar ya nih. Layar pertama Pino, Jonas nggak ngidupkan video itu. Pak Brisco. Ada berapa orang sih peserta ini? Ya, ada 27 dipotong guru-guru. 1, 2, 3. Siapa? Joas, jangan goyang-goyang atau Joas. 1, 2, 3. Joas. Coba kamu kepalanya ke atas lagi. Nah, 1, 2, 3. Kak Yohanes kurang atas. 3. Oke, layar kedua ya. Ini tapi Bapak simpan dulu, Bapak. Bukan Bapak simpan, langsung Bapak kirim di sekolah minggu. Nah, layar kedua. Layar kedua ya, layar kedua. 1, 2. Febrisco ngeheng kali ya. 3. Oke, terima kasih. Nanti bisa dilihat di grup WA grup. Ya. Ya, terima kasih untuk adik-adik, untuk guru-guru sekolah minggu, dan untuk orang tua murid yang sudah mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua, dan salam sehat untuk kita semua ya. Walaupun liburan, tapi tetap jangan kemana-mana. Kalaupun kemana-mana harus pakai protokol kesehatan yang benar, pakai masker, jaga 5M-nya ya. Oke. Dadah.